acara apel penguatan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 segera mulai. Komandan Regu menyiapkan pasukan. Siap, gerak! Barisan, siap, gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara. Para pembina upacara, kembali, gerak! Tegap, gerak! Laporan komandan upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara apel penguatan siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu ini. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta, mengenangkan para pahlawan bangsa, para pendiri Kabupaten Lembata, terkhusus para pencetus kampung Deunadal dan Daugawan menjadi sebuah desa kaya baru di tahun 1967, dan juga para pimpinan desa, para semua yang berjasa desa ini yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembaca teks Pancasila oleh
Pembina upacara diikuti oleh semua peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Komandan, segera di tempat. Berat. Selamat pagi untuk kita semua. Pimpinan DPD bersama anggota yang saya hormati, aparat desa yang saya hormati, ketua-ketua RT, Komdan Limas bersama anggota yang saya hormati, para kader Posyandu, bayi balita, ada lansia, Posyandu, Karang Taruna, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan mengikuti apel penguatan pagi hari ini yang sangat-sangat saya hormati. Apel penguatan adalah apel yang dilakukan untuk mendahului sebuah kegiatan yang harus kita menguatkan diri kita, baik menguatkan pikiran kita, menguatkan segala bentuk persiapan-persiapan kita, dan
berbagai macam penguatan yang berarah positif untuk menuju sebuah kegiatan pembangunan yang ada di tingkat desa. Momen ulang tahun desa yang puncak kegiatannya di tanggal 5 Juli 2022 yang kita selenggarakan dalam HUT yang ke-55 secara perdana akan kita lakukan. Sebuah momen ini pasti ada persiapan awal dan juga kegiatan ikutan untuk menunjang kegiatan puncak yang akan terjadi pada tanggal 5. Kegiatan-kegiatan penunjang bukan serta-merta pemerintah desa dan panitia melakukan itu untuk hanya menyibukkan seluruh kegiatan seluruh masyarakat desa, tetapi ada punya tujuan positif yang harus kita ikuti untuk kepentingan desa ini, sehingga kemungkinan hal-hal yang menjadi isu politik untuk menggagalkan program kegiatan pemerintah desa yang mempercayakan untuk membentuk panitia dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yang artinya kita samakan satu persepsi untuk penyelenggaraan kegiatan ini untuk pencapaian puncak kegiatan di tanggal 5 Juli nanti. Salah satu kegiatan yang harus kita ikuti dalam kegiatan awal yang kita mulai dari hari kemarin di tanggal 1, yaitu training meeting untuk volleyball open Leuboh. Hari ini kita dengan apel kekuatan memberikan support dan semangat untuk kita untuk maju dan melangkah untuk mensukseskan program dan kegiatan ini. Akan kita ikuti lagi di tanggal 4 pembukaan kegiatan turnamen open yang dihadiri oleh pejabat bupati Lembata sendiri. Ini sebuah momen, sebuah hal yang luar biasa yang harus kita ikuti dalam kesiapan kita untuk bisa mensukseskan pembukaan kegiatan sampai dengan puncak kegiatan nanti. Ini semua adalah kerjasama kita, bukan kerjanya panitia, bukan saja kerja pemerintah, bukan saja kerja lembaga BPD, tetapi ini melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalam desa menjadi satu arah dalam pembangunan yang membawa masyarakat Leuboh ini ke depan dan juga untuk Leuboh ini, yang artinya ke depannya dengan momen ulang tahun desa ini membawa Leuboh ini dalam perubahan dan mampu berdaya saing dengan desa-desa yang lain di seluruh Nusantara. Itulah menjadi sebuah pencapaian. Tidak untuk para ahli kekuatan ini, saya hanya meminta dukungan dari kita semua untuk bisa kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih untuk kelompok PKK yang salurkan program kegiatan pemerintah desa sampai di tingkat dasar wisma, yang mengisi kegiatan ini dalam momen ulang tahun desa dengan membentuk asli di wilayah dasar wisma masing-masing sebagai tempat pembibitan tanaman sayur-sayuran yang adalah menjadi salah satu peningkatan ekonomi masyarakat desa Leuboh sendiri. Mungkin pada awal ini kita belum menyadari ini semua, tetapi satu saat kita akan menyadari tentang pentingnya program pemerintah desa yang ditindaklanjuti oleh PKK dalam programnya tersendiri, yang sasaran pelaksananya ada di dasar wisma masing-masing. Nanti pada akhirnya kita akan mengetahui apa pentingnya dari tempat pembibitan itu sendiri yang akan disalurkan ke 312 KK yang ada di dalam wilayah desa ini. Yang menjadi hambatan utama kita, tetapi kita tidak boleh takut dengan tantangan. Persiapan kita pada pembibitan, kita jangan membayang soal ternak lepas, kita jangan membayang soal dari mana air itu datang untuk kita menyiram. Dengan program itu akan diikuti oleh dua lembaga, pemerintah desa dan BPD, dengan
BPS sudah lepas, dan juga berkaitan dengan air dalam upaya, sehingga berkaitan pencapaian kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan air bersih itu akan kita tidak lanjuti dan untuk sampai dengan pencapaian. Sementara khusus untuk di seksi ini dalam hal dengan program PKK ini, kejuaraan bukan menjadi sebuah harapan, tetapi pencapaian tujuan dan sasaran itu menjadi sebuah harapan. Saya kemarin sudah ngomong di panitia dan juga aparat desa yang lain bahwa khusus untuk di Pokja ini dalam hal ini di Dasar Wisma ada 9 kelompok Dasar Wisma. Juara 1, 2, 3, dan 4 kita imbang. Juara 5 sampai 7 minimal 500.000. Yang artinya juara 5 sampai juara 9. 5 sampai 9 minimal harus mendapatkan 500.000 sebagai support untuk bisa pencapaian tujuan kita, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang artinya 500.000 ini bisa beli air 3 tangki untuk bisa menyiram bibit yang ada itu sepanjang musim panas ini. Program-program pemerintah desa yang sudah ditindaklanjuti ini yang kita harapkan. Nanti dalam kedepannya kita sudah tindak lanjut berkaitan dengan pembibitan di proses pencairan tahap kedua. Kita sudah mulai dorong dengan gerasi, yang artinya kita sudah mulai dengan pengadaan mesin jahit. Yang pertama kita cukup dengan 2 mesin jahit, benang, sarung-sarung semua, dan semua ibu PKK siap untuk melatih teman-teman yang lainnya belum tahu menjahit. Yang minimal kita bisa menjahit. Di dalam tahun ini juga kita ada dana ketahanan pangan 20%, yang mana sebagian besar kita peruntukkan untuk jalan usaha tani, tetapi di satu sisi sekitar di belasan juta kita dapatkan untuk pemberdayaan. Dan awal ini untuk dalam tahun ini kita bentuk 2 kelompok ternak kambing, 1 kelompok ternak kambing dan 1 kelompok ternak ayam. Untuk kelompok ternak ayam 200 ekor itu kita sudah memberikan kemarin selaku pesanan terima dari pemerintah desa kepada penerima bantuan. Dalam hal ini kelompok yang dibentuk oleh pemerintah desa yang sudah ber-SK itu kemarin kita sudah beri 200 ekor ayam beserta dengan racunnya, makanan, dan juga diikut dengan pengobatan. Yang artinya perlahan-lahan seluruh masyarakat desa Lebor bisa tahu bekerja. Kita jangan pikir hanya soal racun terima racun. Sudah ingat kita sekarang hanya mau pikir soal BRT, berupa BRT, BKH, BMT, bantuan teknik Polri. Dalam perencanaan program pemerintah desa dan juga dalam bayangan ketika COVID ini di tahun 2012 berakhir, kita masuk di tahun 2023, masih BRT tidak jalan, sudah tidak ada bantuan lagi. Yang mungkin hanya bisa berjalan di sana ada BKH dan BMT. BKH dan BMT itu dengan sendirinya dari 312 KK ada 10 KK tidak tergolong, yang tergolong di dalam penerima bantuan sementara 152 tidak tergolong di dalam penerima bantuan. Pasti di sana semua mengatakan bahwa kami semua miskin, sehingga kami punya hak untuk semua menerima. Tetapi kalau dikatakan miskin, tidak ada orang yang mengaku bahwa dia miskin. Tetapi kalau ketika ada bantuan, semua mengatakan bahwa itu semua terkadang miskin. Dan juga dengan bantuan seperti ini menghambat program kegiatan di desa. Yang ini secara kacamata pemerintah desa. Yang dapat BKH, BNT, yang tidak dapat ketika disampaikan untuk berkaitan dengan Jumat bersih, berbagai macam banyak hal yang isu yang disampaikan bahwa yang terima bantuan saja yang pergi bakti. Yang kami tidak terima bantuan tunggu kami ada dulu. Isu-isu ini yang selalu muncul, sehingga target kita pemerintah desa tahun ini kita dorong dengan peningkatan ekonomi mulai dari pembibitan. Kita akan dorong sampai dengan di tahun 2023 kita harus sudah dorong pasar saja. Peningkatan dan kreasi dari masyarakat harus bisa mengikuti program pemerintah desa.
bisa tanam, bisa tiki jagung, kita jangan bantu. Yang artinya ketika sudah ada prosesnya, masyarakat desa Leopold bisa menjualnya pada pasar, dan seluruh masyarakat yang di luar desa Leopold punya kewajiban juga bisa untuk datang menuju pasar itu. Sehingga itu salah satu peningkatan ekonomi. Yang artinya di 2024-2025 BMT dan PKH tidak akan muncul lagi di desa Leopold. Itu target kita. Yang artinya semua harus wajib untuk bisa berusaha, untuk bisa menghasilkan uang. Di satu sisi itu juga di tahun ini kita bentuk kepengurusan BUMDes, dan pada di awal tahun 2023 di tahap 1 kita harus sudah melaksanakan kegiatan BUMDes. Sehingga kegiatan-kegiatan kerajinan tangan di tingkat ibu-ibu yang ada di PKK dalam hal ini sampai di tingkat dasar wisma bisa berjalan. Bisa berjalan, bisa melatih untuk bisa bagaimana menghasilkan uang. Sehingga kita jangan tunggu BLT datang, tunggu PKK datang. Dan yang terakhir sekali, saya minta kita sekalian dan juga menjadi isu positif kita kepada masyarakat tentang pentingnya program kegiatan pemerintah desa, pentingnya program pelaksanaan kegiatan menunjang hari ulang tahun desa. Kegiatan-kegiatan ikutan ini mari kita sama-sama menunjang, mendukung untuk berkaitan dengan hari ulang tahun desa yang adalah salah satu program pemerintah desa. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Siap, gerak. Doa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Izinkanlah kami untuk membawakan doa dalam ajaran Katolik. Sementara bagi saudara dan saudari yang beragama Muslim bisa mengikutinya di dalam masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu karena Engkau telah mempertemukan kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik-baik. Pada kesempatan ini kami mengadakan apel kekuatan untuk menjadikan diri kami bisa bertahan dalam persiapan untuk mendukung program kegiatan kami, yaitu hari ulang tahun desa. Oleh karena itu ya Tuhan, turunkanlah roh kekuatan-Mu untuk kami semua, kepada masyarakat kami, kepada panitia, kepada pemerintah, siapa saja yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjayakan program kami ini. Kiranya kami semua dapat dimampukan untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami mohon kepadamu, ampunilah segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, agar kami bisa melangkah lebih maju lagi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Ampunilah segala salah dan dosa para pemimpin kami, para penjasa pendiri desa Leopold yang telah mendahului kami. Kiranya dengan rahmat kasih-Mu, Tuhan, dapat menerima mereka di dalam pangkuan-Mu yang abadi. Ya Allah Bapa di dalam surga, semoga Engkau bisa mendengarkan dan menerima doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Lapor, upacara apel penguatan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara. Pada pembina upacara, Ribut, break. Ribut, break. Pembina Upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan.
Rapat, gerak.